Shalom jemaat yang terkasih, hari ini siapa yang bersuka cita kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu, amin. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik yaitu tentang keuangan. Nah, siapa yang mau dapat terobosan keuangan? Mungkin Anda melihat judulnya dan langsung ngeklik video ini dan Anda ada di tempat yang tepat. Karena hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Cara Jitu Mendapat Terobosan Keuangan. Nah, tetapi sebelum sampai di sana, saya mau perlihatkan bahwa hari-hari ini banyak orang salah kaprah tentang memandang uang. Banyak orang menjadikan uang itu sebagai tujuan hidupnya, sebagai sesuatu target yang harus didapatkan pada usia tertentu. Makanya sempat viral konten-konten memperlihatkan bahwa kebanggaan seseorang mendapatkan nilai uang, misalkan 1 miliar pertama, 1 juta pertama, 100 juta pertama di umur berapa? Nah, mereka terus mencari itu dan targetnya kalau cuma mau sampai 100 juta pertama, 1 miliar pertama di umur berapa, kita nggak akan pikirin caranya gimana, yang penting kita sampaikan. Nah, makanya di dalam Matius 6 ayat 24 kita harus ingat firman Tuhan ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa? Ketika uang dijadikan sebagai tujuan hidup kita, itu menjadi masalah. Itu menjadikan kita diperbudak oleh keuangan. Kenapa? Karena goal hidup kita adalah uang. Tetapi saya mau kasih satu pembandingan buat saudara-saudara semua. Pernahkah saudara sekarang itu, apalagi kalau yang melihat video ini sehabis tidak adanya ART, asisten rumah tangga, kemarin pulang, mereka libur lebaran, tidak ada yang bantu kita di rumah. Lalu kita mulai berpikir, kita butuh tools, butuh alat bantuan untuk membersihkan rumah. Tadinya kita cuma punya sapu dan alat pel, tetapi kita mulai berpikir, kayaknya kita perlu beli vacuum cleaner yang otomatis, yang gak pakai kabel, bisa menyedot, mengepel, menyapu dalam waktu yang sama, lalu mudah dibersihkan. Tetapi ada lagi yang berpikir, kayaknya kita butuh tools yang bisa ngepel sendiri. Akhirnya membeli robot vakum. Agar apa? Agar kita tinggal setting dan robot vakum yang bekerja membantu pekerjaan rumah, menggantikan asisten rumah tangga. Nah, itu adalah alat, tools, alat untuk membantu kita mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, yaitu rumah menjadi bersih. Semakin mahal alatnya, semakin kompleks, semakin canggih, ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus kita korbankan, yaitu uang. Nah, makanya saya mau bilang di sini, uang itu adalah alat, bukan tujuan hidup. Money is a tool, not a goal di dalam hidup kita. Nah, seperti sapu tadi, seperti robot vakum tadi. Adakah dari saudara-saudara semua, mungkin ibu-ibu ya, yang tujuan hidupnya tuh yang penting saya bisa beli robot vakum gitu. Yang penting saya bisa beli vacuum cleaner yang lagi terkenal sekarang, yang dijual terus di live TikTok dengan harga diskon. Apakah itu tujuan hidupnya? Atau Anda ingin beli alat itu untuk tujuannya apa? Agar rumah lebih mudah dibersihkan. Agar rumah lebih mudah dibersihkan tanpa kehadiran seorang pembantu atau ART. Nah, sama dengan uang. Yang sebagai alat digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya harus jelas apa tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidupnya hanya kaya atau uang, artinya sudah diperbudak oleh Mamon. Alat digunakan untuk mempermudah kita mencapai tujuan hidup. Dan alat digunakan untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Dan sudah pasti alat itu akan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Makanya saudara harus jelas ketika saudara bilang, saya butuh terobosan keuangan, saya butuh uang. Untuk apa Tuhan memberikan Anda terobosan keuangan? Untuk apa Anda punya uang sejumlah itu? Untuk apa Anda memiliki uang itu? Apakah hanya untuk pergi senang-senang, berlibur, beli barang mewah yang Anda mau, atau memamerkan kekayaan, dan seterusnya? Makanya kalau tujuannya hanya kekayaan, lebih baik Anda tidak melihat video ini karena khotbah hari ini tentu tidak akan cocok. Tetapi saya mau mengubah mindset Anda hari ini bahwa uang itu bukan tujuan hidup kita.
Katakan amin. Yes, karena uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup, panggilan hidup yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya dan saudara semua. Nah, saya akan bahas dari firman Tuhan hari ini di Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Saudara bisa siapkan. Di sini kita akan memperlihatkan bagaimana caranya kita mengalami terobosan keuangan dengan mindset yang benar. Artinya kita bukan menjadikan uang sebagai goal atau tujuan hidup, tetapi kita gunakan uang sebagai alat agar apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita itu bisa kita laksanakan dengan uang yang diberikan, diberkati oleh Tuhan. Nah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapakah? Bahkan Tuhan pun tidak akan mempercayakan harta kepada kita. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, dari Lukas 16 ini kita akan belajar 3 prinsip kebenaran firman untuk mencapai terobosan keuangan. Anda siap? Bagaimana caranya kita mendapat terobosan keuangan? Yang pertama, saudara-saudara, setialah pada perkara kecil. Setia pada pekerjaan yang Tuhan taruh di tanganmu hari ini. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh apa yang ada di tangan kita selama kita hidup di dunia ini. Karena nanti tidak ada setelah kita mencapai ke dalam akhirat kekekalan. Jadi kita sungguh-sungguh kerjakan. Nah, saya mau ceritakan sebuah kisah yang mungkin Anda kenal dalam Alkitab. Seorang yang besar bernama Daud atau David. Apa yang saudara ingat tentang Daud? Oh, dia adalah orang yang mengalahkan Goliat. Oh, dia orang yang memimpin kerajaan Israel mencapai kemenangan demi kemenangan. Yes. Tetapi tahukah saudara apa yang Daud lakukan sehingga dia mendapatkan promosi ilahi, dan tentu saja promosi itu mendatangkan kekayaan kepada Daud. Karena Daud setia mengembalakan domba yang sedikit yang punya bapaknya. Dombanya mungkin tidak banyak, tetapi Daud setia. Setiap ada serigala dia lawan agar tidak memakan dombanya. Setiap ada singa dia serang, dia lempar batu, dia robek mulutnya. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi persiapan Daud. Sehingga Daud walaupun kecil badannya tetapi sangat ahli di dalam peperangan. Dan itulah senjata yang akhirnya Daud lakukan untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Tetapi tahukah saudara, dalam tugas sehari-hari Daud yang sangat membosankan, dia diberikan juga tugas remeh lagi oleh bapaknya, yaitu mengantar makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang dalam medan perang. Bayangkan, Daud sudah disuruh jaga domba, bukannya Daud disuruh menghindari peperangan. Jika kita orang tua yang baik, mungkin kita akan menjaga anak kita jangan dekat medan perang. Tetapi ini orang tuanya memang kurang mengasihi Daud, menganaktirikan Daud. Sehingga apa? Ada orang lagi perang, Daud disuruh antar makanan untuk kakaknya yang sedang berperang. Tetapi Daud sangat setia terhadap hal kecil itu. Padahal di dalam firman Tuhan jelas, ketika Daud diperintahkan oleh bapaknya untuk antar makanan untuk kakaknya, Daud itu sudah dapat kedudukan di istana, yaitu sebagai pemain musik raja. Dan dia memainkan musik dan dia selalu dekat dengan raja. Bahkan di sana diceritakan Daud sudah menjadi orang yang memegang senjatanya raja. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Daud udah dapat promosi dari orang yang nobody, udah kerja di istana. Tetapi ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia adalah anak yang mengerjakan pekerjaan yang remeh, yang kecil, yaitu untuk antar makanan. Tetapi tahukah, ketika Daud antar makanan ke medan perang, di sanalah kesempatan Daud mendapatkan promosi ilahi. Karena di sana Daud mendapat satu platform yang sangat besar untuk dia mengalahkan Goliat. Dan seluruh rakyat Israel melihat kehebatan Daud, sehingga pada waktunya Tuhan angkat Daud menjadi raja. Semua rakyat Israel mau tunduk kepada pemerintahannya Daud. Jadi setialah pada perkara kecil, karena saya meyakini
percayalah ada promosi ilahi yang tersimpan di antara tugas harian yang membosankan. Yang Anda akan kerjakan besok di hari Senin, di hari Selasa, terus rutinitas yang mungkin, aduh saya nggak kemana-mana kerjakan rutinitas ini, pekerjaan ini, kerjaan remeh ini. Tetapi percayalah ketika kita kerjakan dengan setia apa yang Tuhan taruh di tangan kita, pada saatnya akan terjadi promosi ilahi yang luar biasa, yang di luar ekspektasi kita, sehingga kita akan merasakan terobosan keuangan yang begitu dahsyat. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami terobosan keuangan adalah setia dalam hal mamon, atau saya kasih dalam kurung, setia dalam uang. Karena mamon itu adalah yang tidak jujur. Jadi Tuhan anggap uang itu perkara yang kecil, bukan perkara yang besar. Dan Tuhan lihat kalau kita setia dalam hal uang, dalam hal perkara kecil, kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Makanya saya bilang uang itu hanya sekedar tools. Semahal-mahalnya alat pel yang kita punya, itu adalah alat. Kita nggak akan sembah alat, betul? Kita ada yang ibu-ibu nih yang nyembah sapu. Wah, karena ada sapu saya hidupnya jadi lebih mudah, saya sembah sapu. Nggak ada kan? Oh, karena robot vakum akhirnya saya nggak perlu nyapu lagi. Robot vakum yang kerja buat saya setiap hari. Jadi Anda sembah robot vakumnya? Nggak ada kan? Ya diperlakukan saja sebagai alat. Kalau rusak dibenerin, kalau kotor dibersihin. That's it, itu adalah alat. Ya sama, Tuhan juga anggap uang itu hal yang kecil, hal yang remeh. Tapi kalau kita nggak bisa dipercaya dengan uang, maka kita nggak akan dikasih perkara-perkara yang lebih besar. Mamon adalah tuan yang buruk, tetapi adalah alat atau tools yang baik. Karena segala sesuatu harus menggunakan uang, betul? Mau masukin sekolah anak harus ada uang. Mau berikan bantu tolong saudara kita, menolong orang tua kita yang kesusahan, butuh uang juga. Biaya berobat butuh uang, betul. Tetapi uang adalah alat, bukan tujuan hidup. Jika kita dapat mengelola uang, maka firman Tuhan tadi bilang apa? Akan diberikan harta sesungguhnya. Harta sesungguhnya itu dahsyat maknanya. Mungkin kita berpikir harta sesungguhnya, yes ini nih uang nih. Oh ini nih kekayaannya datang nih. Tetapi saya merasa penafsirannya lebih luas daripada itu. Yaitu harta sesungguhnya adalah diberikan Tuhan damai sejahtera, sukacita, karunia yang kita rasakan walaupun uang yang kita miliki di dompet itu belum cukup atau sedikit. Tetapi ketika kita jujur, setia di dalam hal keuangan, mengelola keuangan dengan baik yang Tuhan titipkan kepada kita, maka saya percaya sukacita damai sejahtera itu akan ada. Walaupun kita pas-pasan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan yang memelihara hidup saya dan saudara. Nah, yang ketiga ini yang penting. Yang tadi setia dalam perkara kecil artinya uang yang udah Tuhan titipkan di dalam hidup kita atau uang yang kita pegang. Tetapi yang ketiga, setia pada harta orang lain yang kita kelola. Nah, apa itu maksudnya? Nah, kita kan sebelum kita kerja pasti kita tidak punya uang. Kita kelola apa yang punya orang tua, punya kantor mungkin. Apa yang ada dititipkan di tangan Anda sekarang? Mungkin Anda sekarang naik motor, motornya dibelikan oleh orang tua, titipan dari orang tua. Apakah Anda merawat motor itu dengan baik ataukah pakainya asal-asalan? Anda diberi mobil inventaris oleh kantor. Apakah Anda merawat mobil inventaris itu seperti punya Anda? Atau Anda menggunakannya, mobil kantor, sikat aja, tabrak aja, baret-baret, gak pernah diservis. Isi bensin harusnya Pertamax kasih bensin yang oktannya lebih rendah. Lalu gak pernah ganti oli, gak pernah dicek remnya dan sebagainya. Karena kita pikir ini bukan punya saya, ini punya kantor, saya pakai aja asal-asalan. Nah, firman Tuhan tadi bilang apa? Kalau kita gak bisa dipercayakan dengan harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan harta kepada kita? Nah, maka ketika firman Tuhan bilang apa tadi? Kalau kita bisa dipercayakan dengan harta orang lain, maka akan diberikan harta milik kita sendiri di kemudian hari. Saya kasih contoh pengalaman saya. Saya itu orang yang senang dengan otomotif. Jadi saya suka nonton review mobil, saya suka melihat mobil, saya senang datang ke pameran walaupun gak beli. Saya menikmati melihat keindahan mobil, mencoba test drive mobil walaupun gak punya uang buat beli.
Sehingga pada suatu hari saya mendapatkan inventaris dari kantor, saya itu merawat mobil inventaris itu seperti punya saya. Saya rawat, saya servis, saya cuci di salon mobil bahkan. Bukan dicuci sendiri, saya cuci ke tempat cuci yang bagus, yang mahal, di wax semuanya. Wah, itu pokoknya saya rawat seperti punya saya. Padahal itu mobil kantor, mobil inventaris. Saya jaga nyetirnya pelan-pelan agar tidak kebaret, agar tidak rusak mobilnya. Ketika mungkin suatu saat tidak sengaja menabrak atau baret, saya benarkan mobilnya. Saya nggak klaim ke kantor, saya tanggung jawab. Karena saya menggunakan barang itu seperti punya saya, titipan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya hari ini saya dititipkan Tuhan mobil punya saya pribadi. Akhirnya Tuhan berikan mobil yang saya bisa pakai dan itu bukan inventaris lagi tapi punya saya pribadi atas nama saya. Dan saya merasa ini loh ketika kita melihara barang orang lain, kita merawat harta orang lain, Tuhan akan berikan harta yang sesungguhnya pada Anda. Jadi hari ini jika Anda dititipkan uang, dititipkan atau rumah, atau mobil, motor, inventaris sesuatu hal, bukan milik Anda, rawatlah dengan baik. Karena itu adalah suatu amanah, suatu tugas. Sehingga Tuhan akan melihat kalau Anda bisa dipercayakan dengan harta orang lain, firman Tuhan bilang apa? Anda akan diberikan harta Anda yang sesungguhnya. Nah, hari ini saya akan bagikan juga tips praktis mengelola keuangan. Tips praktis mengelola keuangan agar kita bisa jadi pengelola keuangan yang baik, steward yang baik daripada harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, di dalam prinsip firman Tuhan, ketika kita diberikan 100%, pertama yang kita sisihkan adalah 10% untuk perpuluhan. Karena ini adalah kita wajib lakukan. Sebab apa? Kalau kita bilang, Tuhan, seluruh hidup saya adalah milik-Mu. Tetapi kita tidak mengembalikan perpuluhan, hanya omong kosong. Karena kita tidak bisa melepasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun ketika kita kembalikan 10%, itu kurang atau 100% uang yang kita miliki itu kurang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi ketika kita mengembalikan perpuluhan kita berarti tahu bahwa yang pelihara hidup kita adalah Tuhan. Bahwa 100% yang kita miliki juga punya Tuhan. Dan Tuhan hanya meminta mengembalikannya 10%, ya kita lakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, setelah kita kembalikan 10%, kita masih punya 90%, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? 10% lagi tabungan, nabung. Tetapi tabungan ini bukan tabungan untuk pergi berlibur, bukan tabungan untuk beli barang mewah yang Anda inginkan, bukan tabungan untuk foya-foya dan seterusnya, tetapi tabungan untuk jangka panjang. Tabungan yang gak akan Anda pakai. Nah, lalu 10% lagi baru kita sisihkan. Ada pos untuk membantu sesama, untuk sosial. Siapapun yang Anda gerakan untuk Tuhan tolong, Anda bantu. Kenapa harus bikin pos ini? Karena kalau tidak punya pos ini, kemurahan hati kita tidak akan teruji. Tetapi ketika kita terus sisihkan 10% dari penghasilan kita untuk satu pos yang mungkin belum dipakai tiap bulan. Tetapi ketika ada orang yang butuh bantuan, ketika ada keluarga yang butuh ditolong, ketika Tuhan gerakan kita untuk menyumbang satu event atau donasi kepada satu gereja atau bencana alam atau apapun, kita punya dananya. Makanya kita harus sisihkan terus 10% untuk budget sosial. Kalau nggak ada itu akan mengganggu keuangan yang ada. Nah, lalu sisanya masih ada 70%. Kita bisa gunakan sangat besar untuk kebutuhan kita pribadi. 70% kita bisa nikmati, kita bisa untuk liburan, kita bisa untuk makan enak yang kita perlu, yang kita mau, atau kita bisa pergi jalan-jalan kemanapun kita pengen. Nah, kalau mau menabung untuk barang yang mewah atau liburan atau apapun, nah jangan di 10% yang tadi, tapi di 70% ini sisihkan lagi untuk ditabung, untuk beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, yang mungkin hanya sekedar keinginan atau barang yang Anda ingin nikmati atau liburan yang Anda ingin nikmati, ya tabung dari 70% ini. Tetapi 10%-nya harus terus ditimbun. Untuk apa? Yang pertama, tabungan 10% itu harus untuk memproteksi kehidupan kita. Bayar segala hutang yang ada. Lalu ambil kalau bisa ada insurance atau BPJS minimal. Itu untuk memproteksi kita dari resiko-resiko yang tidak terhitung jadi terhitung.
Lalu setelah itu 10%-nya terus untuk apa lagi kalau udah banyak, udah tebel, jangan dipakai liburan. No, tahan dulu, tahan dulu. Untuk regular saving, untuk bikin dana darurat, untuk bikin segala macam deposito atau apapun yang kita kalau ada masalah, dipecat, di PHK masih ada cadangan. Cadangan yang baik adalah Anda memiliki 3 sampai 6 bulan gaji yang dananya itu tersimpan dingin di rekening Anda dan bisa dicairkan kapan saja. Sehingga apa, ketika ada masalah dalam bisnis Anda, ketika ada masalah dalam pekerjaan Anda di PHK atau apapun, Anda tidak langsung susah tetapi masih punya cadangan dana untuk sambil pivot mencari kesempatan berikutnya. Lalu setelah 10% itu dana cadangannya udah cukup dan seterusnya, lalu baru masuk ke growth and diversification. Jadi baru dipisah-pisahkan, boleh beli obligasi, boleh beli saham, boleh beli apapun, reksadana, unit link, apapun yang saudara rasa cocok ya dengan resiko yang bisa Anda tanggung. Kalau duitnya makin banyak, jangan buru-buru dibelanjain dulu. Baru masuk ke satu instrumen yang lebih high risk. Mungkin bisa masukkan ke forex atau sekarang lagi musim kripto. Tetapi mungkin Anda ketika lihat ini kripto lagi jatuh. Tapi kalau Anda gunakan uang yang sudah dingin, itu nggak akan masalah. Anda bisa tidur nyenyak walaupun sahamnya jatuh, forexnya jatuh atau kriptonya jatuh, Anda sudah tahu. Baru di pucuknya kita 10% itu terus kelola untuk apa? Untuk masuk ke dalam wealth distribution, untuk siapkan warisan, atau sudah tidak kepakai lagi semuanya udah ada. Mulai donasi, bangun gereja, bangun panti asuhan, berikan dana untuk sosial, untuk orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Artinya kita dipercaya. Ketika Tuhan taruh keuangan yang banyak, ketika Tuhan berikan terobosan keuangan di dalam kehidupan Anda, Tuhan tahu bahwa Anda akan gunakan itu untuk kepentingan orang banyak. Anda dapat mengelolanya dengan baik sehingga Tuhan akan berikan kelimpahan. Tetapi yang saya mau warning dari khotbah hari ini, mungkin Anda mengklik judul ini karena Anda sangat cinta uang atau Anda sangat terobsesi bagaimana saya bisa kaya dengan cepat, apapun itu. Warning yang pertama adalah stay away from FOMO atau fear of missing out. Kalau Anda lihat hari-hari ini semua orang pergi ke Bali, ya udah nggak apa-apa, Anda nggak perlu ke Bali. Setiap orang kok hari ini pergi ke Thailand ya, setiap orang kok pergi ke Korea atau Jepang, di Instagram Anda terus lihat. It's okay, kalau Anda nggak punya dananya, it's okay, nggak perlu Anda ikutan. Oh, setiap orang kok hari ini beli handphone ini ya, beli mobil ini ya, atau beli rumah di tempat ini. Jangan FOMO. Atau misalkan Anda ingin menyekolahkan anak. Oh, setiap orang sekarang sekolahkan anak di international school ya. Aduh, tapi international school mahal, saya nggak sanggup. Ya udah, sekolahkan di tempat yang biasa. Anak tuh akan pintar juga kok. Nggak perlu sekolah di international school. Jadi jangan fear of missing out. Jangan pengen sama dengan orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua, kalau Anda FOMO pasti Anda akan terjebak dalam hutang. Stay away from debt. Pay later lah, hutang, kartu kredit yang nggak dibayar. Kartu kredit sebenarnya bagus kalau dibayar full setiap bulan. Anda dapat poin, bisa tukar miles, jadi tiket perjalanan, pesawat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kartu kredit digunakan dan nggak dibayar full, hanya dibayar minimum setiap bulan, ini akan jadi masalah yang besar di dalam hidup Anda. Jadi stay away dari utang. Kalau mau berhutang, pastikan utangnya adalah utang produktif untuk usaha, untuk hal-hal yang bisa menghasilkan. Tetapi stay away dari utang-utang untuk konsumtif. Yang ketiga, stay away from greed atau keserakahan. Kalau kita masih nggak punya uang, khawatir gimana besok makan apa, yes itu terjadi. Tetapi tahukah saudara kalau Anda tujuan hidupnya uang, ketika uang Anda banyak, Anda tetap khawatir. Khawatir apa? Gimana caranya uang ini terus bertumbuh, gimana caranya uang ini nggak hilang. Khawatir gimana memperbesar kekayaan Anda. Jadi tujuannya hanya uang. Dan keserakahan itu akan membuat Anda tidak ada kata cukup. Ketika Anda harusnya menikmati hasil atau berkat yang Tuhan berikan,
Anda malah terus sibuk kerja, mencari uang, banting tulang, padahal uangnya sudah banyak dan gak bisa nikmati waktu bersama keluarga. Sehingga keluarga berantakan, suami istri bercerai, anak-anak terbengkalai, tidak pernah merasakan kehadiran orang tua yang seharusnya mereka rasakan. So, stay away from greed, karena keserakahan akan menghancurkan Anda. 1 Timotius 6 ayat 9-10 sebagai pengingat dan penutup hari ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi 1 Timotius 6 ayat 9-10 memperingatkan, jangan ingin kaya, ya, tetapi tujuan hidupnya adalah ingin melakukan apa. Jika Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat buat anak-anak yang kita rawat, mungkin saudara-saudara keponakan yang gak ada orang tuanya kita harus sekolahkan, kita boleh berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku terobosan keuangan sehingga aku bisa biayai keponakanku sampai sekolahnya beres. Jika kita punya orang tua yang sakit dan kita butuh biaya, kita kerja keras untuk dapatkan uang, biarkan Tuhan, aku ingin merawat orang tuaku dengan baik sehingga Tuhan berkati aku agar aku bisa biayai pengobatan orang tuaku. Jadi tujuannya jangan uang. Uang itu adalah tools untuk apa Tuhan berkati Anda. Anda harus tahu. Nah, makanya tentukan tujuan panggilan hidup yang seharusnya bukan uang yang menjadi tujuan hidup. Terobosan keuangan akan terjadi saat Anda fokus melakukan apa yang Tuhan titipkan di tangan Anda dengan setia. Ketika saya tahun 2017 menjadi seorang pelayan sepenuh waktu, tentu saya tidak melihat kehidupan saya itu seperti saya sebelum bertobat. Karena tadi, kenapa saya ambil ayat ini? Karena sebelum saya bertobat, saya adalah orang yang ingin kaya. Sehingga saya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Coba investasi bodong, coba ke dalam judi, gambling. Yang penting saya pengen lipat gandakan kekayaan dengan cepat. Malah uang saya hilang. Saya terjerumus sama hal-hal yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga malah apa yang saya hasilkan dulu yang walaupun lebih banyak daripada saya ketika menjadi hamba Tuhan, selalu habis, gak bisa disimpan. Tetapi ketika saya melayani sepenuh waktu, tujuan fokus hidup saya adalah melayani Tuhan. Lalu saya pengen Tuhan berkati saya agar saya bisa berkati orang lain. Malah Tuhan bukakan berkat yang berkecukupan. Dulu saya nggak punya cukup uang untuk berbagi, untuk nolong orang. Tetapi hari ini justru saya punya uang untuk menolong orang lain, menolong keluarga, berbagi berkat sedikit kepada orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Kenapa? Karena uang saya jadikan alat, bukan tujuan hidup lagi. Ketika saya jadikan uang tujuan hidup, saya kejar uang, saya banyak dapat uang. Tetapi serasa gak pernah cukup dan uang itu selalu gak tahu habis kemana. Tetapi ketika uang saya jadikan alat untuk digunakan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan berikan uang yang cukup untuk menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini penutupnya, gunakan selalu uang yang ada sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jangan gunakan Tuhan sebagai alat untuk mendatangkan uang buat diri Anda. Karena jika begitu berarti Tuhan Anda bukanlah Tuhan, tetapi adalah mamon atau uang yang Anda kejar. Semoga firman Tuhan hari ini membuat satu paradigma baru, memperlihatkan bahwa uang bukanlah tujuan hidup Anda sebagai orang Kristen, tetapi uang Tuhan berikan sebagai alat agar Anda sebagai orang percaya dapat menjadi garam dan terang dunia, menyatakan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar Anda. Maka saya yakin dan percaya ketika hidup Anda menjadi berkat buat banyak orang, terobosan keuangan akan Anda rasakan dan nikmati dalam waktu dekat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat menjadi orang yang serakah, kami menjadikan uang sebagai tujuan hidup kami. Kami kerja keras, tidak pandang lelah. Kami tidak fokus ibadah. Kami tidak punya waktu dengan keluarga karena kami sibuk mencari uang. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu kami hidup butuh uang. Tetapi kami percaya Tuhan, uang bukanlah tujuan hidup kami. Tetapi panggilan hidup kami adalah menjadi garam dan terang dunia.
berdampak bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi society di sekitar kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Biarkan kami tetap setia melakukan perkara-perkara kecil yang telah Tuhan titipkan di tangan kami, yaitu pekerjaan, toko, usaha, bisnis, apapun itu yang ada di tangan kami Tuhan. Biarkan kami setia mengelolanya dengan baik sehingga kami percaya Tuhan, jika Engkau mengizinkan ada terobosan keuangan, kami tahu untuk apa kami gunakan uang tersebut, yaitu untuk menolong, mengasihi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan kami mau lakukan firman Tuhan, kami terapkan di dalam hidup kami, dan buat Roh Kudus pimpin kami Tuhan, agar kami tidak tamak dalam kekayaan yang telah Tuhan berikan, agar kami tidak lupa siapa yang menjadi sumber berkat yang kami nikmati hari ini. Biarkan hidup kami terus memuliakan Tuhan, dan kami percaya apa yang Kau titipkan pada kami akan kami atur, kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin.